RRI Jaringan Berita Nasional. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 17:07 waktu Indonesia Barat. Pro 3 RRI Indonesia Sore masih terus bersama Anda. Saya Maulana Isnarto. Di edisi hari ini setiap Rabu pasti saya hadir di tim Indonesia Sore karena kami akan hadirkan perbincangan dari sudut istana. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Baik, selamat sore dan salam jumpa dari Sudut Istana kembali menyapa Anda di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto. Senang sekali karena topik yang akan menjadi perbincangan kami pada hari ini adalah soal polisi masa kini, polisi bersama rakyat. Ini menjadi satu topik yang akan kami hadirkan. Tentu kami nanti minta masukan Anda banyak juga di line telepon 0213866712 3844545. Sekali lagi 0213866712 3844545. Pesan singkat di 081399399888. Saya akan langsung perkenalkan dua teman saya berdiskusi pada hari ini. Jadi kita bertiga, tapi saya ingin kenalkan yang utama dulu yang akan menjadi tempat kita menanyakan banyak hal soal polisi masa kini dan polisi bersama rakyat, yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Ada Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Ini pasti Anda sudah kenal ya sebenarnya. Pak Boy, selamat sore Pak Boy. Selamat sore Pak Maulana dan seluruh pemirsa RRI. Terima kasih sudah hadir bersama kami nih. Kami takutnya tadi nggak datang Pak Boy-nya, karena di schedule yang saya terima nih harus diantisipasi tiba-tiba nggak datang. Wah, gawat nanti kalau nggak datang. Itu makanya orang pasti banyak mau nanya sama Pak Boy kalau datang ke studio Pro 3 RRI. Kemudian ini partner setia saya nih Pak Boy, saya kenalkan nih Mas Sandoko nih dari tim komunikasi Presiden. Selamat sore Mas. Selamat sore. Hari ini saya merasa lebih aman Mas Maulana. Oh iya dijaga langsung kan, dijaga Irjen Pol kan gitu kan, aman gitu kan. Di luar mungkin masih banyak juga yang mau jaga kan gitu ya. Tapi ini topik ini menarik sebenarnya kan, karena polisi masa kini, polisi bersama rakyat. Ya kalau orang bicara soal polisi nih, masih ada yang punya perspektif lama nih bahwa polisi bagian dari militer, polisi pendekatannya militeristik dan sebagainya. Tapi kalau lihat judulnya hari ini itu polisi masa kini, polisi bersama rakyat. Ini lebih humanis nih. Saya lebih tenang lagi nih Mas Andoko. Kan dia lebih humanis di judul ini nih. Tapi kita langsung ke Pak Boy nih, karena akhir-akhir ini polisi akan ditanyakan banyak hal nih Pak Boy. Ada beberapa masalah tuh, misalnya Tanjung Balai. Kemudian testimoni Freddy Budiman. Ya kan? Kemudian juga kemarin di Riau, Komisi 3 DPR RI juga menanyakan kepada Kapolda, dan Kapolda ini baru kabarnya di Riau ini soal SP3 terhadap 15 perusahaan yang sebelumnya sudah disangkakan menjadi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ini beberapa hal yang menjadi PR polisi akhir-akhir ini nih. Juga tentu dihadapi oleh Kapolri baru nih Pak Tito Karnavian. Tapi kita ingin tahu nih sebenarnya apa orientasi polisi nih ketika dihadapkan dengan berbagai hal yang kadang-kadang punya perspektifnya macam-macam, media juga cara memberitakan macam-macam, itu gimana Pak Boy? Ya, pada dasarnya Polri kan subsistem dari pemerintah. Jadi dalam konteks meningkatkan kinerja, Polri saat ini masih terus melakukan yang kita sebut sebagai reformasi Polri, di mana proses reformasi ini sudah berlangsung sejak tahun 99 di awal reformasi, dan ada 3 aspek reformasi di bidang instrumental, struktural, dan terakhir itu adalah kultural. Nah, yang terakhir inilah Pak Jenderal Tito Karnavian sangat concern ya. Ini juga seiring dengan sambutan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di mana ada tugas kepada Jenderal Tito Karnavian untuk
terus melakukan reformasi di internal kepolisian. Di samping itu juga tentu harus dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita, termasuk terkait dengan masalah adanya praktek mafia peradilan, mafia hukum, ada kaitan dengan masalah intoleransi dan juga kejahatan-kejahatan transnasional ya, seperti terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu tentu upaya meningkatkan reformasi, upaya mewujudkan reformasi yang fokus di kultural dan peningkatan profesionalisme agar pelayanan publik kita lebih bagus dirasakan oleh masyarakat, di mana sekarang ini Polri harus dapat merubah arus dengan mengedepankan pelayanan. Jadi paradigma kita harus benar-benar jangan lagi seperti di masa lalu. Jadi saat ini kita harus mengedepankan yang sifatnya pendekatan pelayanan. Oleh karena itu upaya-upaya mewujudkan polisi sipil atau civilian police, di mana kita merupakan komponen yang harus dapat melakukan engagement ya dengan community. Betul. Jadi engagement community strategi itulah yang harus terus dilakukan agar partisipasi publik itu semakin besar, semakin bagus. Karena apabila partisipasi publik itu semakin bagus, maka ini akan memberikan sebuah keuntungan buat Polri. Kenapa community yang coba disentuh di awal sebagai bagian dari reformasi Polri? Karena pada dasarnya community atau masyarakat kita ini, di sanalah berbagai persoalan timbul. Jadi katakanlah potensi konflik sosial, penyakit masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kekerasan. Jadi semua berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kalau kita dapat menjemput, melakukan proaktif, menjumpai atau katakanlah istilahnya belanja masalah lebih aktif lagi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat kita, akan semakin cepat polisi mendeteksi berbagai potensi ancaman bahaya, dan apabila itu lebih cepat maka langkah-langkahnya bisa lebih dini lagi. Ya, istilahnya tuh belanja masalah tuh menarik tuh, belanja masalah. Jadi polisi itu belanja masalah. Kita tidak boleh berhenti berpikir, jangan menganggap suatu kondisi itu baik-baik saja gitu. Jadi suatu kondisi itu harus terus dicermati, dikawal dengan baik, dimonitor dengan baik, dipelajari dengan baik masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kita tidak terdadak. Jangan sampai nanti ketika terjadi suatu potensi masalah yang sebenarnya bisa diketahui, tetapi kita tidak tahu, akhirnya itu menjadi sebuah masalah yang besar, yang kemudian kita akan kerepotan mengatasinya. Oke, baik. Tapi seberapa sering sebenarnya Mas Handoko, Presiden Jokowi itu bicara soal, kan mungkin kalau di istana kan lain bicaranya, kalau di publik kan agak sangat resmi ya, tapi kita ingin tahu hal-hal yang mungkin nggak diketahui masyarakat. Soal Presiden bicara soal polisi gitu. Presiden bicara soal kejadian hari ini yang ditujukan kepada polisi, itu gimana? Yang setahu saya yang diinginkan Presiden kepada polisi seperti yang tadi disebutkan Pak Boy, sangat sesuai, yaitu Presiden ingin konkretnya ini ya, konkretnya aja, Presiden ingin polisi itu menerima kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi itu tadi pencerminan dari topik kita bahwa tidak hanya polisi, Presiden ingin semua jajarannya itu lebih dekat lagi ke masyarakat seperti beliau ya. Jadi kalau di polisi, seingat saya pesan Presiden adalah terimalah kritik dari masyarakat untuk peningkatan. Bukannya nggak kurang-kurang polisi itu dikritik gitu. Betul. Paling banyak loh. Polisi itu termasuk yang paling banyak dikritik ya Pak Boy? Betul. Tapi sekarang bagaimana kita bisa menerima kritik itu kan macam-macam. Orang bisa menerima kritik dengan mengesampingkan saja kritik itu. Orang bisa menerima kritik malah marah. Nah, Presiden inginnya dijadikan analisa kritik-kritikan masyarakat itu, mana kritik yang membangun, kalau kritik yang dengan tujuan-tujuan tertentu ya itu lain cerita ya, tapi kritik yang membangun, yang benar-benar bersinggungan dengan kepentingan masyarakat itu perlu sangat diperhatikan. Ini merubah habit itu gimana Pak Boy? Orang juga beranggapan nih, tentu ketika polisi menjadi civilian police gitu kan, ini kan orientasinya udah berubah nih dibanding yang dulu bahwa polisi itu bagian dari alat militer gitu kan. Artinya
dengan sipil dan polis, maka pendekatan polisi gimana cara mengubah habit yang begitu lama gitu. Termasuk keinginan presiden itu bahwa polisi harus terima kritik kan gitu. Ya, jadi kepolisian harus lebih mengedepankan upaya-upaya yang sifatnya preemptif. Jadi di sini preemptif ini tidak bisa hanya dilakukan oleh polisi sendiri. Preemptif itu harus selalu bekerja sama dengan unsur-unsur eksternal, dengan masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, kemudian juga dari unsur-unsur pemerintahan lainnya, seperti pemerintah daerah, dengan TNI. Jadi semangat sinergi itu yang harus ditujukan, sehingga upaya-upaya keberhasilan itu bisa lebih maksimal dicapai ya. Artinya ketika menangani masalah, lebih bagus diatasi secara bersama ketimbang kita menangani dengan sendiri-sendiri. Inilah yang kita harus lakukan, sehingga upaya-upaya mengatasi berbagai masalah itu akan bisa lebih efektif lagi. Ini kasus-kasus yang saya sebut di awal tadi, tindakan apa yang sudah diambil Bapak? Seperti misalkan Tanjung Balai ya. Nah, Tanjung Balai ini kalau kita lihat, ini sebenarnya masalah tetangga yang kurang rukun. Jadi kemungkinan awal-awalnya sudah ada masalah di antara para tetangga, tetapi ya kemungkinan juga belum ada suatu penyelesaian di antara sesama tokoh-tokoh yang ada di sana. Katakanlah berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama misalkan. Apabila tindakan-tindakan belanja masalah tadi proaktif melihat permasalahan yang ada dan kemudian mendudukan secara baik di antara pemuka-pemuka yang ada dengan mengedepankan semangat azas musyawarah, dialog, kami berkeyakinan kesalahpahaman dalam hal-hal perkataan itu tidak akan terjadi dan semua bisa meredam, tidak bersikap emosional dan bahkan tentunya dapat dibicarakan secara baik di antara kelompok-kelompok. Karena ada satuan polisi yang memang sampai pada level yang paling rendah seperti Tanjung Balai ke masyarakat. Bagaimana mengkomunikasikan itu namanya Babin Kamtimas itu. Nah, Babin Kamtimas itu gimana Pak? Sudah sampai ke dalam sana atau bagian yang mungkin nanti perlu dievaluasi oleh di sana. Karena apakah selama ini sudah ikut dalam proses diskusi ataupun musyawarah terhadap berbagai masalah yang ada. Apa mereka bagian dari literasi dan diseminasi informasi kan gitu? Bisa jadi itu ya. Belum ada sentuhan-sentuhan yang terasa sehingga semua mengambil jalan sendiri-sendiri, main hakim sendiri. Jadi sebenarnya masalah kumulatif sebenarnya itu menjadi pemicu saja kemarin itu kan? Iya, jadi mungkin ada masalah-masalah terdahulu yang tidak terkelola dengan baik. Ketika terjadi masalah ini langsung terungkap ke permukaan. Apa instruksi khusus Pak Kapolri untuk kasus di Tanjung Balai? Meningkatkan kembali fungsi-fungsi dari peran informal leader di sana, tokoh-tokoh yang ada. Artinya majelis ulama, kemudian forum komunikasi umat beragama, demikian juga tokoh-tokoh dari lintas agama yang ada. Itu harus sama-sama merajut kembali kebersamaan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan mengedepankan semangat musyawarah, semangat bergotong royong. Inilah yang harus ditumbuhkan pada saat kondisi-kondisi masyarakat kita terjadi semacam konflik seperti itu ya. Oke, baik. Saya ingin sapa juga Anda di line telepon 0213866712 Saya ingin sapa Pak Ardiansyah di Jakarta. Selamat sore Pak Ardiansyah. Selamat sore Pak Raboy dan Pak Handoko. Selamat sore. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Saya melihat kasus-kasus yang ditangani dan dibahas tadi malam di TV One gitu kan, tentang BNN, polisi, testimoninya saudara Freddy Budiman. Sebenarnya saya melihatnya bahwa saya bukan bela polisi, saya juga bukan keluarga dari polisi. Cuma kalau saya melihat akhir-akhir ini, kalau saya bilang saya salut lah sama polisi ya, karena Santoso lewat yang bikin kacau, terus masalah narkotika itu sebenarnya saya juga heran tuh seorang Haris itu ya, siapa Haris Azhar itu kenapa dia baru sekarang ngomong gitu, ndak dulu gitu. Ya kan, kalau sekarang ngomong orang sudah mati, gimana caranya
ngorek gitu kan, berarti kan dia bukan tujuannya baik. Tujuannya itu bikin keruh suasana. Oke. Ya kan kita udah bagus nih gitu. Ya kan, nggak mungkin lah polisi BNN itu polisi nih ya, kita bicara bukan oknum. Kalau mereka disogok, mestinya operasi-operasi itu bocor semua. Oke. Iya kan, nggak gampang tuh, gede tuh. Oke, Pak. Dia nyogok gede banget, jadi pasti itu keluar, bocor tuh. Wah, kamu jangan operasi sekarang. Udah bocor nih, polisi sudah mau ini. Gitu. Apalagi saya melihat, ya kan. Mungkin bisa dipersingkat Pak Ardiansa. Halo Pak Ardiansa, karena berbagi dengan yang lain Pak Ardiansa, silakan. Ya, halo. Demikian Pak Ardiansa ya, cukup ya? Masih ada buat saya. Jadi saya intinya bahwa saya suka dengan cara polisi gerak, Pak Tito, Pak Boy, yang lain Pak Buas dan lain sebagainya itu. Saya puas ngelihat dari mukanya itu. Aduh, orang soleh dah pokoknya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Ardiansa di Jakarta. Kemudian Pak Parindungan Harahap di Bogor. Selamat sore Pak Parindungan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam hormat saya Pak Boy. Ya, terima kasih Pak. Salam hormat kembali. Jadi kalau pendapat saya Pak, harus dibenahi oleh Pak Tito Karnavian. Satu, dalam berkata-kata jangan ngeper gitu. Masalah Freddy Budiman kemarin kan, seharusnya seperti Bapak Pangap, siap kami akan periksa gitu. Jadi jangan ada ngeper. Itu kan sepertinya udah nggak waras seperti itu ngomong waktu kemarin di media yang saya dengar. Nah, seharusnya buktikan kita sebagai Mabes Polri dan tegas disiplin. Saya yakin masih ada harapan saya untuk Mabes Polri ke depan kalau bisa diperbanyak. Jadi jangan ada istilahnya ngeper gitu Pak. Siapapun instansi di polisi yang korupsi, yang kebal hukum seperti Pak Budi Gunawan harus diselesaikan. Karena merusak instansi. Kalau rakyat selama ini selalu menyalahkan polisi, nggak pernah memperbaiki polisi rakyat, karena mereka fakta di lapangan gitu. Seperti Jenderal Joko Susilo. Jadi mohonlah diperbaiki, jangan ada yang tebal hukum, jangan ada yang korupsi menerima suap seperti si Lubis yang di Medan itu Pak Boy. Iya. Baik, terima kasih Pak Parindungan Harahap di Bogor. Itu dua harapan masyarakat. Nanti kami terima lagi Anda di line telepon 0213866712 3844545. Pak Boy, itu kata publik soal beberapa hal tadi, khususnya beberapa hal yang aktual hari-hari ini kan gitu ya. Ya, ada dua ya, Pak Ardiansa dan Pak Rahap ya. Betul. Terima kasih Pak Ardiansa doanya ya. Jadi kemudian juga kepada Pak Rahap, memang saat ini kita tidak pernah membiarkan oknum-oknum yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum itu berlindung di organisasi. Artinya organisasi itu akan secara tegas, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai contoh di 2015 kita tuh memberhentikan anggota polisi yang misconduct ya, itu 349 diberhentikan dengan tidak hormat. Dipecat itu. Jadi kita tidak akan memberikan toleransi manakala pelanggaran-pelanggaran itu sudah melampaui batas dan bahkan setelah dipidana diberhentikan dari anggota polisi. Itu terjadi sampai saat ini. Kemudian tentu berkaitan dengan hal-hal upaya-upaya yang harus dilakukan, memang benar Pak Tito Karnavian saat ini terus berupaya, terutama dalam konteks reformasi kultural. Kita sudah bertekad meniadakan budaya tindakan yang sifatnya koruptif dalam pelayanan. Jadi pelayanan publik itu juga diharapkan tidak ada yang sifatnya pungli dan sebagainya. Termasuk juga dalam konteks penegakan hukum, tidak boleh membebankan masyarakat hal-hal yang harusnya
bisa difasilitasi dengan baik, tetapi justru kita membebankan masyarakat. Itu tidak boleh. Kan tugas berat polisi itu anak-anak paradigma yang lama nih Pak Boy ya. Iya. Mohon maaf nih Pak Boy, karena orang selalu kalau bicara soal dengan polisi itu selalu bicara gini, hilang ayam ngadu polisi, hilang sapi. Iya. Nah itu tuh selalu ada sampai sekarang. Iya, stigma itu masih ada. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari sejarah ya, yang bukti bahwa proses upaya reformasi itu selalu harus menjadi bagian agenda dari pembangunan kepolisian di Republik Indonesia. Kan orang-orang kayak Pak Boy nih, kayak Pak Tito, orang memandang Pak Boy, Pak Tito ini tokoh-tokoh muda polisi yang reformis ya. Berhadapan dengan orang yang mungkin punya resisten. Itu saya nggak tanya teknisnya nih, tapi saya ingin tanya rasanya Pak Boy. Berhadapan dengan budaya yang begitu lama dengan Pak Boy dan Pak Tito yang minimal publik tahu bahwa Bapak berdua tuh sangat reformis dan lebih dekat dengan publik kan gitu. Yang penting kita kan merubah kultur di internal itu nomor satu. Jadi makanya reformasi kultural itu menjadi prioritas. Saat ini bersama-sama dengan seluruh jajaran yang ada, kita harus bertekad berkaitan dengan masalah pelayanan publik yang syarat dengan katakanlah pungutan liar. Ini harus menjadi prioritas. Kemudian juga tentu kita harus tidak boleh istilahnya melakukan tindakan-tindakan ataupun perilaku yang arogansi. Arogan dalam pelayanan. Itu juga menjadi suatu penekanan khusus. Bahkan justru kita harus menampilkan hal-hal yang sifatnya humanis, tetapi tanpa harus meninggalkan sikap ketegasan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita harus bersikap tegas secara hukum, secara objektif, tidak berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu yang tentunya bisa menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat lainnya. Jadi kita ingin berdiri di semua pihak di kalangan masyarakat dengan sambil terus menumbuh kembangkan partisipasi publik untuk bersama-sama dengan kita menyelesaikan persoalan. Jadi bukan berarti polisi menyelesaikan sendiri. Bersama masyarakat. Bersama, harus bersama. Bersama masyarakat. Karena apabila bersama, sebelum persoalan itu timbul, sebelum masalah itu timbul, dia tidak akan, itu akan lebih baik gitu. Jadi maksudnya tadi ya pendekatannya preventif tadi kan gitu ya, bahwa dan preemptif. Nah itu kan bahwa kalau memang potensi itu bisa kita tekan sebelum itu muncul, kenapa kita harus menangani setelah itu muncul kan gitu prosesnya. Betul. Kan gitu ya. Jadi kita bergerak tidak di hilir tapi di hulu. Ya, saya ingin sampaikan ini salam langsung ke Pak Boy Rafli karena ini dari Ferdinand Hutahayan nih. Tahu ya, Energi Watch Indonesia kan gitu ya. Ini menyampaikan bahwa memang harus direformasi Pak Boy kultur di internal SDM Polri. Mungkin masyarakat yang ditanyakan ke Pak Boy masyarakat. Sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Pak Boy itu adalah implementasi dari keinginan Presiden yang disebutkan pada saat memberikan pembekalan di calon perwira Juli tahun lalu. Disebutkan bahwa Presiden sangat mengharapkan polisi itu selain disiplin juga mempunyai budi pekerti. Karena itu salah satu visinya Presiden, dan yang disebutkan Pak Boy itu adalah tadi bagaimana cara menjalankan keinginan Presiden itu. Dan sedikit mengenai yang jargon itu apa tadi lapor ayam hilang sapi, dan itu memang udah bertahun-tahun begitu, tidak gampang saja, itu bisa diatasi secara perlahan dengan bukti. Dengan bukti bahwa memang kalau berurusan dengan polisi, kok sekarang udah nggak begitu lagi. Ini contoh aja nih, saya kemarin baru urus paspor. Saya mau urus sendiri, nggak mau pakai calo, saya nggak mau bilang saya dari istana, saya adalah warga negara, saya ikuti semua prosesnya, itu lancar Pak. Lancar, imigrasi ya, dari online kemudian wawancara. Itu tarifnya 255.000. Tarifnya itu dia nggak ada tarif tambahan. Nah, kalau masyarakat bisa mempunyai pengalaman seperti ini di kepolisian dimanapun, itu jargon tadi hilang lama-lama. Iya, ini karena gini Pak Boy, karena kalau yang besar-besar orang nggak ragu lah sama polisi kan, terorisme udah ada buktinya lah kalau terorisme itu berkali-kali, narkoba ketangkap yang gede-gede nih. Soal Freddy Budiman mungkin akan lain urusannya, testimoni dan sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang begitu, orang udah mulai nggak meragukan polisi. Apalagi terakhir kan Santoso ditembak ya di Poso kan gitu. Tapi yang kecil-kecil tadi Pak Boy, yang tadi pelayanan publik, bikin SIM, kan ini biasanya kan ngurus SKCK gitu-gitu tuh kadang-kadang orang masih agak, aduh ini gini-gini polisi masih gini aja nih, kan gitu Pak Boy.
Itu yang disampaikan. Itu gimana caranya? Karena ini sektor yang paling banyak di polisi, Bapak. Jadi kita saat ini sudah mulai sejak tahun lalu ya. Jadi kita telah mendapat indeks tata kelola kepolisian ya. Indeks tata kelola kepolisian ini memberikan indikator-indikator bagi satuan-satuan kewilayah, antara lain transparansi, bersikap responsif ya terhadap permasalahan yang ada. Itu akan dievaluasi setiap tahun. Jadi seluruh Indonesia saat ini upaya-upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian itu harus didasarkan kepada beberapa parameter yang sudah kita tentukan, termasuk juga tentu program-program quick wins yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Jadi ini kita punya beberapa program. Dalam konteks upaya mengamankan kebijakan pemerintah, ini juga menjadi suatu concern sendiri. Di mana pemerintah kita tahu saat ini tengah memajukan upaya di bidang perekonomian ya, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ini harus diberikan sebuah jaminan. Dan ini yang terakhir ini adalah tax amnesty nih. Ya. Nah ini kan lagi diberlakukan nih, lagi maraknya mengundang orang untuk ikut dalam program ini. Nah ini kita ingin tahu nih kontribusi Polri untuk melancarkan program, mengamankan program tax amnesty pemerintah gimana Pak? Ya kita tahu ini juga salah satu kebijakan di bidang fiskal ya dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita sudah menyelenggarakan MOU ya bersama dengan jajaran perpajakan, Direktorat Perpajakan dengan kita dan juga tentunya dengan aparat penegak hukum lain untuk membantu agar tax amnesty ini berhasil sesuai dengan target. Karena kita tahu bahwa inilah momentum bagi kita untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak. Oleh karena itu Polri akan memberikan backup kepada seluruh petugas perpajakan ya, agar tindakan-tindakan yang dilakukan di lapangan dalam rangka sosialisasi maupun dalam rangka pelayanan publik di dalam perbaikan daripada SPT mereka yang saat ini kita lihat berbondong-bondong datang, ini bisa maksimal. Demikian juga jaminan keamanan sendiri di dalam negeri, terutama mereka yang akan melakukan repatriasi dana yang selama ini disimpan di luar negeri, itu juga menjadi sesuatu hal yang kita lakukan. Artinya tidak perlu ada keraguan bangsa kita, masyarakat kita yang selama ini menyimpan uang di negara tetangga, kembalikanlah uang itu untuk dijadikan sebagai sumber atau modal pembangunan bagi bangsa kita di Indonesia. Jadi tidak perlu ragu-ragu memindahkan uangnya dari negara-negara lain, sehingga dalam konteks memberikan jaminan dalam konteks pelaksanaan investasi dunia usaha itu menjadi yang kita prioritaskan saat ini. Oke, baik. Kita akan break dulu, setelah ini kita akan kembali lagi. Line telepon mulai saya buka kembali di 0213866712 3844545. Kita dengarkan dulu, ini ada khas Pak Boy. Kalau dari studio di Istana itu ada cerita dari Soekardi Renakit. Kecil di balik blusukan. 2 Agustus 2015, Presiden mengadakan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Presiden meninjau kilang gas alam cair Donggi Senoro. Waktu itu, Kaset Pres Pak Jumala belum lama dilantik sebagai Kaset Pres. Beliau ikut dalam kunjungan kerja ini. Setelah meninjau gas alam itu, Presiden meluncur menuju ke desa Uso di Banggai. Presiden membagikan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Waktu itu kebetulan habis hujan. Lapangan tempat acara sangat becek, sehingga sepatu Presiden penuh lumpur. Ketika masyarakat ingin menyalami Presiden, lumpur-lumpur juga kena di celana Presiden. Demikian juga dengan Pak Jumala, saya, dan rombongan yang lain yang mengikuti acara waktu itu. Pulang dari kunjungan kerja itu, di rumah Pak Jumala disambut oleh istri dan anaknya dengan terkejut. Pak, katanya ini naik jabatan, kerja dekat dengan Presiden, tapi kok sepatunya penuh lumpur begini? Ketika Pak Jumala bercerita itu kepada saya tersenyum sambil membatin. Istri dan anak Pak Jumala tidak tahu sepatu Presiden jauh lebih kotor, karena ketika diserbu oleh orang-orang untuk salaman, ada juga yang menginjak kakinya. Ikut kunjungan kerja dengan Presiden tidak berarti sepatu kita dan baju kita akan selalu bersih. Kadang kita harus berlumpur. Sopo sing gelem patungengi? Soekardi Renakit.
Selalu penuh cerita nih presiden kita ini. Yang menceritakannya Soekarno lagi. Jadi ada cerita, tadi setiap episode tuh ada cerita gini Pak Boy. Jadi cerita-cerita yang orang nggak tahu nih soal apa yang dialami presiden gitu ya. Kemudian yang cerita juga pernah pernah jadi orang deso juga sih. Ketinggalan piyamanya udah masuk tas di luar negeri waktu itu ya, kunjungan presiden ya. Masuk tas terus dia bingung nih pakai apa nih kan gitu. Kadang tasnya dibawa oleh protokoler gitu kan, schedule presiden sekali kalau itu dia. Tapi dia jujur sih, dia cerita kalau dia masih deso. Mungkin nggak deso lagi lah sekarang kan udah oke lah Pak. Masukkan diri rakyat. Saya ingin undang Anda di line telepon kembali di 0213866712 3844545. Ada pendengar kita selanjutnya, ada Pak Ari di Jakarta. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Pak B. Selamat sore Pak Ari. Gini, saya sebagai masyarakat masih banyak mengalami itu tadi yang jargon polisi itu loh, yang bilang kambing sapi gitu. Nah ini contohnya begini, ada saudara mencuri, terus ternyata yang dicuri lapor polisi, kan artinya jadi delik aduan. Nah itu kan pidana. Nah ternyata di luar itu dicari-cari ternyata ketemu, terus damailah di polisi. Nah dia membayar kerugian yang dia curi. Nah di samping itu masih ada tambahan lagi, itu cabut berkas istilahnya, atau cabut perkara gitu. Nah itu bahkan sampai puluhan juta. Nah hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya polisi kan bisa bertindak juga sebagai pengaman, bertindak sebagai jaksa, sekaligus sebagai hakim, ya toh? Dalam prakteknya di lapangan begitu. Nah, ini supaya di masyarakat polisi ini lebih berwibawa dan disegani, hendaknya dalam menjadi hakim ini hakim yang bebas perkara gitu loh, bebas biaya. Nah ini mumpung Kapolrinya lagi baru, Pak Tito ini kan kelihatannya orangnya alim juga ya. Nah ini bisa membuat suara edaran misalnya kepada sampai Kapolsek itu, karena di daerah itu ya masih ramai yang begitu. Untuk membuat itu artinya kalau memang udah damai ya cabut berkas ya gratis gitu. Jangan berstandar pada pasal pidana tidak bisa dicabut dan sebagainya gitu kan. Nah termasuk disaksikan ke masyarakat, diumumkan ke publik. Halo Pak Ari. Baik Pak Ari, senang sekali kita bersama Pak Suto kali ini di line telepon. Pak Suto, selamat sore Pak Suto. Bung Maulana, selamat sore. Saya nggak nyebut wilayah Pak Suto ini karena pindah terus gitu loh. Lah kan saya tukang sayur, saya keliling Indonesia. Juragan gitu. Jangan juragan sayur. Silakan Pak Suto. Oke, selamat sore Jenderal Boy. Selamat sore Pak Suto. Mudah-mudahan Jenderal Boy selalu sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Termasuk Bung Handoko. Amin. Terima kasih. Jadi begini Bung Maulana dan semua narasumber. Saya dari dulu selalu berharap bahwa polisi ini di samping menjadi penegak hukum adalah penegak kebenaran. Jadi polisi punya potensi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu saya berharap sekali dengan Jenderal Boy dan jajaran agar setiap sholat Jumat itu boyo berkunjung ke masjid-masjid, tapi di kampung, di pedalaman, jangan hanya di lingkungan polisi terus gitu loh. Jadi bisa menyerap aspirasi masyarakat. Selama ini masyarakat sudah sangat mencintai polisi, tiba-tiba ada polisi yang terlibat loh. Bagaimana lah kayak gitu. Jadi menurut saya agar supaya ke depan polisi ini semakin dicintai masyarakat. Demikian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suto di Kalimantan Barat dan juga Pak Ari di Jakarta. Silakan Pak Boy. Terima kasih. Tadi Pak Ari dulu ya. Pak Ari berkait dengan jargon tadi ya. Kemudian juga masalah pencurian ya. Memang dari sisi hukum pidana memang kalau pencurian itu tidak kategori delik aduan, dia adalah delik murni. Artinya walaupun yang korban dicuri itu
dia tidak menuntut tidak dicabut. Tetapi polisi atas nama negara bisa menuntut secara hukum kepada orang-orang yang melakukan pencurian, karena perilakunya itu yang tidak diinginkan, dengan tujuan agar menjadi pembelajaran masyarakat, ada efek jerah. Dalam proses perkembangan terhadap kasus-kasus pencurian yang sifatnya ringan, ini memang ada peluang untuk dilakukannya restoratif justice. Hal ini tentu sangat ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Artinya tidak boleh itu satu pihak saja sependapat. Misalkan dia nyuri sendal, mencuri ayam, tetapi karena sebenarnya itu adalah perilaku yang salah dari aspek hukum, sebenarnya tanpa ataupun dengan adanya tidak menuntut si korban yang memiliki barang itu, kepolisian punya hak untuk melakukan itu. Dalam konteks diskresi kepolisian, di beberapa tempat memang dimungkinkan peluang itu dilakukan, tentu dengan syarat ada kesepakatan dua pihak ya, kesepakatan bersama untuk memilih jalan yang terbaik mengatasi masalah-masalah itu dengan pendekatan kultural, pendekatan kedaerahan di masing-masing tempat. Apabila memang ada semacam beban yang diberikan oleh oknum-oknum kepolisian kepada pihak-pihak yang meminta agar perkara ini dihentikan, ya tentu ini bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum juga. Jadi memang tidak dibenarkan juga membebankan agar perkara ini dihentikan, kemudian harus memberikan sejumlah uang dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang sifatnya pelanggaran hukum ataupun melanggar daripada kode etik, termasuk pelanggaran daripada sebuah hukum pidana, bisa dikategorikan sebagai tindakan pemerasan. Ini bisa menjadi suatu perkara yang dilaporkan juga secara berjenjang kepada apakah itu di Polres atau di Polda, bahkan sampai di Mabes Polri. Jadi masyarakat bisa menggunakan haknya jika melihat, menemukan adanya pihak-pihak oknum tertentu yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Suto tadi ya. Pak Suto ya, betul. Pak Suto itu tadi berkaitan dengan saya lupa tadi. Ya, harus lebih banyak ke masyarakat lapis lebih bawah. Ini gitu benar, ya. Ke masjid-masjid, gitu, jadi, kampung gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya benar. Itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh kepolisian, karena kepolisian itu mengajak orang menjadi baik, mencegah orang berbuat kejahatan. Jadi dia menyerukan kebaikan didasari kepada nilai-nilai hukum, nilai-nilai norma-norma yang ada dalam agama kita dan sebagainya. Dalam konteks berkunjung ke masjid-masjid itu memang saya sangat sependapat sekali, dan bahkan itu saya lakukan sendiri itu ketika saya menjadi Kapolda di Banten itu ya. Jadi 2015, 2016 itu saya melakukan program yang disebut Jumat Keliling itu. Gitu. Jadi saya melakukan kegiatan sholat Jumat di kampung-kampung, di masjid-masjid, dan pada kesempatan itu juga kita bisa memberikan suatu penyampaian ya, pesan-pesan Kamtimas kepada masyarakat yang hadir, dan kita bisa bermusyawarah, bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi sangat bagus sarannya, terima kasih. Ini juga bisa menjadi bagian yang nanti dilakukan secara nasional ya. Demikian Mas. Oke, silakan Pak Mas Anoko. Ya, Pak Boy, ini salah satu tugas kami di tim komunikasi adalah mendengar masyarakat, mendengar media, apa yang jadi pemikiran mereka atau pertanyaan-pertanyaan. Dan salah satu yang masih banyak ditanyakan adalah bagaimana kabar terakhir mengenai kasus pembakaran hutan di Kalimantan Tengah itu, Pak Boy, yang di SP3. Mungkin Pak Boy ada kabar paling terkini mengenai itu? Ya, memang ada sekitar 14 ya dilakukan SP3 sejak Januari 2016 sampai sekarang. Sedangkan yang tidak di SP3 itu yang kaitannya perorangan ada sekitar 51 kasus. Yang korporasi itu ada sekitar 4 atau lebih itu ya. Itu sudah berjalan lebih dulu. Nah, yang 14 dinilai tidak memenuhi unsur ini dan di SP3
Memang alasan-alasannya katakanlah banyak mengkritisi. Saya pikir ini sesuatu yang tidak masalah jika nanti dilakukan suatu evaluasi kembali dan dicermati lagi satu persatu. Jadi 14 atau 15, Pak? 15 ya. 15 bahkan kan dari Komisi 3 sudah datang ke Riau kemarin. Dan juga masyarakat bahkan pada waktu itu sudah kita tawarkan juga bisa gugat secara pra-peradilan terhadap SP3 itu. Artinya bisa diuji. Karena SP3 itu kan bukan harga mati. Artinya bisa saja dibuka kembali ketika ada hal-hal yang ternyata tidak dimasukkan atau tertinggal dari proses penyidikan itu. Sehingga hal ini bisa menjadi lebih tersosialisasi lagi alasan-alasan hukumnya. Karena memang SP3 itu dalam sebuah penyidikan tindak pidana bisa dilakukan oleh penyidik. Diatur di dalam hukum acara pidana kita, Undang-Undang 881, ketika unsur tidak terpenuhi, alat bukti tidak terpenuhi, atau niat perbuatan jahat itu tidak terpenuhi, walaupun mungkin di situ ada unsur kelalaian dari pihak lain. Nah, yang ada beberapa lokasi itu ternyata mereka antara lain korban daripada tetangga yang membakar lahan. Jadi ketika kebunnya terbakar dan sebenarnya dia posisinya sebagai korban dan ikut memadamkan kebakaran itu, ternyata pelakunya adalah di tetangganya sebelah, di kebun yang sebelah. Jadi kebun yang sebelah itu yang jadi tersangka, sedangkan yang terkena dampak di sebelahnya lagi, dikarenakan memang sumber api tidak berasal dari kebun dia, maka dinilai tidak menjadi orang atau pihak yang melakukan pembakaran, bahkan menjadi korban akibat terbakar karena kelalaian orang lain yang membakar kebun dalam membuka lahan, sehingga berdampak kepada merembetnya, meluasnya dampak kebakaran itu ke seluruh wilayah yang ada di daerah-daerah Riau itu. Itu antara lain adalah kondisinya seperti itu. Jadi ketika dilakukan pendalaman, pada saat dilakukan awal memang benar ada api di daerah lahannya dia. Tapi ketika dilakukan pendalaman, ternyata dampak api itu bukan bersumber atau berawal dari kebun milik orang itu, dan bahkan berada di tetangga sebelah yang merambat kemana-mana. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Itu setelah dilakukan pendalaman, dilakukan pemeriksaan, karena pada saat awal kan sifatnya kita lakukan tindakan awal. Karena di kebun-kebun orang ini ternyata ada api yang besar-besar sekali. Ketika dipadamkan, ditetapkan jadi tersangka. Ketika proses berjalan, ternyata ada temuan-temuan yang tidak menguatkan bahwa dia adalah sumber daripada kebakaran yang terjadi. Kira-kira gambarannya itu gambarannya di Riau itu ya. Karena kan ini ada beberapa pihak seperti Walhi misalnya yang memprotes karena 8 dari 15 perusahaan yang di SP3 kan, itu merupakan tersangka rutin, Pak. 2013, 14, 15 mereka tersangka terus tuh. Sampai 2016 mereka katanya akan jadi tersangka juga karena memang beberapa titik api disebabkan oleh mereka punya aktivitas kan gitu ya. Itu juga kita nggak boleh lupa soal penegakan HAM di Indonesia Timur nih Pak Boy. Nah ini gimana Pak Boy? Langkah-langkah kepolisian untuk melakukan penegakan HAM di wilayah Indonesia Timur ini? Contohnya di Papua misalnya. Nah di Papua ini memang isu-isu pelanggaran HAM ini kan menguat sekali ya. Betul. Dimana kita harus melihat bahwa ada beberapa dimensi di sana. Di sana ada dimensi hukum, ada dimensi keamanan, ada dimensi kedaulatan negara. 3 hal ini harus kita lakukan secara cermat dalam kita mengelola Papua, karena Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu di alam demokrasi ini sangat menguat aspirasi yang mengarah kepada separatisme. Oleh karena itu petugas memang harus berhati-hati. Jangan sampai upaya-upaya penertiban terhadap tindakan-tindakan yang tidak tertib, apakah unjuk rasa dan sebagainya, ini bisa langsung diisukan sebagai sesuatu tindakan yang anti dengan HAM, pelanggaran HAM. Padahal di dalam proses pelaksanaannya, beberapa proses unjuk rasa itu banyak yang mengangkat simbol-simbol yang tidak bisa dikatakan tidak ada kaitan dengan isu separatis. Seperti misalkan ada bendera bintang kejora. Ini terjadi. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah kaitan dengan isu separatis. Oleh karena itu, karena kita harus yakini kepada seluruh elemen bangsa kita, kalau kita mengangkat isu-isu itu di Republik Indonesia ini adalah suatu pelanggaran hukum.
Mengangkat isunya aja hukum, pelanggaran hukum deh. Mengangkat niat-niatan ya, hal-hal yang sifatnya yang coba-coba lah. Iya, mencoba makar dan sebagainya. Intinya kita memberikan ruang kebebasan. Demokrasi itu kan syarat dengan kebebasan ya. Betul. Tetapi kebebasan itu tidak boleh melanggar hukum. Betul. Jadi kebebasan itu di alam demokrasi ini harus ada batasnya sebenarnya. Mengindahkan nilai-nilai hukum. Betul. Dan kita punya dasar negara Pancasila. Karena gitu. Kalau tidak mengindahkan hukum, demokrasi ini arahnya mau kemana? Ini sebenarnya gini Pak Boy. Kalau kita bicara soal Papua ini menarik. Ketika ada isu di Papua gitu ya, pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya sebagai jurnalis saya ingin marah sih sebenarnya ketika beritanya itu blow up-nya bukan hanya di dalam negeri, tapi isu sampai di luar negeri. Terakhir kan di Inggris tuh ada pertemuan parlemen tuh di Inggris, isu ini dibawa gitu loh. Nah, mereka, itu yang saya agak marah tuh. Jadi mereka yang saya kebetulan bertugas 5 tahun di Papua ya. Jadi saya cukup dekat dengan masyarakat Papua dan saya memahami masalah-masalah yang ada di sana. Jadi kalau tidak diberikan suatu penyadaran yang baik kepada warga Papua, maka kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada separatisme ini semakin gayung bersambut oleh orang-orang pihak-pihak tertentu yang ingin agar Papua ini lepas dari Indonesia. Karena kan kalau kita lihat beberapa aktivis HAM di belahan dunia juga banyak membackup dalam konteks agar Papua ini lepas dari Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin tentu kita biarkan. Kita tetap memberikan perlindungan HAM. Makanya pembangunan kita sekarang harus berorientasi kepada pendekatan kesejahteraan. Prosperity approach itu harus menjadi prioritas utama yang kita lakukan. Dan kita lihat Bapak Presiden kan membangun infrastruktur yang luar biasa di Papua, dan itu menjadi harapan bagi masyarakat Papua untuk dia semakin cinta dengan Indonesia. Nah ini mumpung Pak Boy pernah 5 tahun di Papua, kabarnya tuh pendekatan masyarakatnya orang di Papua dan non-Papua ini harus berbeda nih. Itu memang benar begitu Pak Boy? Ya tentu dari segi adat, kultur dalam hal ini ya, tentu juga memang pasti ada perbedaan. Karena orang Papua tentunya dengan orang pendatang ini kan sering terjadi ada sedikit katakanlah suatu kondisi-kondisi friksi-friksi di antara masyarakat. Maka proses berbaurnya para pendatang dengan orang Papua ini harus semakin diintensifkan agar orang Papua tidak menjadi tamu di wilayahnya sendiri. Artinya dia harus ikut dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan seluruh masyarakat yang berasal dari luar Papua. Karena kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang dari daerah-daerah lain juga hidup berdampingan secara baik dari tahun ke tahun, puluhan tahun lalu dengan masyarakat Papua untuk membangun bersama. Oleh karena itu agar tidak terjadi dikotomi antara pendatang dan pribumi di sana, kita berharap proses penyatuan kegiatan dalam pembangunan dalam berbagai aspek itu harus terus semakin diintensifkan, sehingga kesempatan bagi masyarakat asli Papua untuk maju itu terus terbuka, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semakin akselerasinya semakin dirasakan, semakin baik gitu. Termasuk juga pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang pendidikan itu menjadi sesuatu. Karena kalau ngomong Papua itu selalu tuh kita Indonesia kah? Katanya kan iya. Kan gitu. Selalu ngomong gitu. Mungkin itulah perasaan-perasaan yang ketidakadilan itu yang harus kita dalami dan kita balas, kita wujudkan dengan program-program yang berbasiskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu menarik bicara soal saudara-saudara Papua nih. Saya ingin tanya ke Mas Handoko, karena Pak Presiden itu waktu pemilu itu dapat 90% lebih di Papua. Artinya ekspektasi orang ke Pak Jokowi itu tinggi gitu ya. Apa sih harapan Pak Jokowi khususnya untuk kepolisian agar pembangunan di Papua itu bisa terjadi, mereka merasa adil juga dan merasa bahwa mereka memang benar-benar bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, Mas Handoko? Salah satu yang mungkin belum banyak diketahui harapan Presiden ke polisi, kalau yang klasik kan tantangan kita adalah narkoba, terorisme, itu sudah banyak ya. Tapi yang satu mungkin yang masih belum banyak diketahui orang adalah harapan Presiden kepada Polri juga konektivitas.
Jadi selain infrastruktur yang akan dibangun Presiden di Papua, bangun bandara di sini sehingga orang Papua bisa lebih lebih bergerak dengan bebas sehingga ekonomi juga makin tinggi. Konektivitas dalam arti kepolisian agar lebih solid dalam arti antar daerah begitu ya. Nah itu salah satu harapan Presiden karena menurut Presiden tanpa konektivitas yang solid itu persatuan Indonesia susah terwujud. Ini mudah-mudahan bahwa polisi masa kini itu bisa kita lihat betul bagaimana polisi masa kini dengan reformasi. Yang menarik adalah kali ini adalah reformasi kultural. Itu yang saya garis bawah dari Pak Boy sampaikan tadi yang akan dilakukan oleh Pak Boy, Pak Tito dan jajaran kepolisian, sehingga sekali lagi kita memang merasa dekat dengan polisi karena polisi ingin jadi civilization police kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilakukan termasuk teman-teman di Papua. Pak Boy, terima kasih banyak Pak Boy. Terima kasih sudah bersama kami pada 3 hari. Mas Anogun, terima kasih Mas. Terima kasih. Kita hari ini ngobrolnya enak sekali karena kita merasa aman dengan ada Pak Boy. Selalu aman. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bersama kami dari studio di sana. Saya Melody Sarto. Selamat sore dan sampai jumpa. Setelah kita ikuti dialog sudut istana.